Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya buat video untuk memenuhi tugas dari aplikasi komputer. Pertama, saya membahas tentang public relation. Sebelum saya membahasnya, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu saya Lorenzi Sinurat dengan NPM 1985301007 dengan dosen pengampu Ria Ukur Ginting SSI MCS. Baiklah, selanjutnya pengertian dari public relation. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. PR sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan yang bersangkutan. Menurut Frank Jeffkins, public relation adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu dalam maupun keluar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangkai mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian. Selanjutnya, public relation juga suatu rangkaian yang diorganisasikan terlebih dahulu secara berkesinambung dan teratur. Artinya, public relation bukanlah suatu kegiatan yang sifatnya dadakan atau langsung, melainkan diorganisasikan terlebih dahulu. Tujuan adanya public relation adalah untuk membangun dan mempertahankan perusahaan atau organisasi tersebut antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dari pengertian public relation, berarti peran utama public relation adalah sebagai pembangun hubungan baik antara lembaga atau organisasi dengan masyarakat, serta untuk membentuk citra positif di mata masyarakat. Hubungan internal public relation. Secara mengkomunikasikan, public relation menyampaikan sebuah informasi mengenai perusahaan kepada public relation. Public relation internal adalah kegiatan sekelompok orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan di mana public internal tersebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan perusahaan, seperti karyawan, manajer, supervisor, pemegang saham, dewan direksi perusahaan, dan sebagainya. Melalui kegiatan hubungan internal public relation diharapkan dapat memenuhi kebutuhan antara publik internal dari organisasi atau perusahaan. Dengan adanya hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terkait di perusahaan, maka akan tercipta tim kerja yang baik pula dan meningkatkan prestasi maupun partisipasi publik yang lebih tinggi. Selanjutnya, ada kegiatan hubungan internal yang dilakukan oleh seorang public relation. Yang pertama, hubungan dengan karyawan, yaitu seorang PR harus mampu berkomunikasi dengan semua karyawan baik secara formal maupun informal. Artinya senantiasa melakukan kontak pribadi guna dapat mengetahui kesulitan, keinginan, dan harapan karyawan terhadap perusahaan atau organisasi. Di samping itu, untuk mengetahui kritik dan saran mereka sehingga bisa dijadikan sebagai bahan dalam pertimbangan pengambilan kebijakan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, hubungan dengan manajer atau manajer publik. Salah satu hubungan PR dengan manajer yaitu adanya model posisi seorang PR dalam perusahaan atau organisasi yang sebagai function staff. Seorang public relation bertanggung jawab dalam pelaksanaan operasional dan bertanggung jawab secara langsung dengan jajaran departemen, salah satunya manajer. Fungsi hubungan PR dengan manajer salah satunya yakni menciptakan dan memelihara citra perusahaan yang baik di mata khalayak publik internal. Yang ketiga, yaitu ada hubungan dengan pemegang saham. Seorang public relation juga harus mampu membina hubungan baik dengan para pemegang saham, serta mampu mengkomunikasikan apa yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan, karena sebagai pemberi dana, mereka juga harus tahu perkembangan perusahaan tersebut secara transparan agar dapat meningkatkan rasa kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang keempat, hubungan dengan buruh. Dalam perusahaan tentu antara pribadi dengan buruh harus memiliki hubungan yang baik. Hal ini tentu posisi para buruh juga dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam perusahaan. Misalnya dengan adanya tuntutan dalam kenaikan upah atau gaji yang dilakukan para buruh hingga melakukan tindakan mogok kerja. Hal ini tentu seorang PR berperan
dalam melakukan komunikasi yang baik kepada buruh dan pihak perusahaan agar tetap harmonis hubungannya. Yang selanjutnya, fungsi internal public relation. Fungsi internal public relation yang pertama, mengkomunikasikan kebijakan direksi dan manajemen pada karyawan. Kedua, menjelaskan perubahan kebijakan direksi dan manajemen agar karyawan memahami dasar pengambilan keputusan yang diambil. Yang ketiga, membangun jaringan komunikasi interaktif antara karyawan, manajer, dan direksi. Yang keempat, membantu peningkatan rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan. Yang kelima, membantu terciptanya budaya perusahaan yang sesuai dengan visi perusahaan antara karyawan. Tujuan public relation yang pertama, menciptakan public understanding atau pengertian publik. Pengertian belum tentu persetujuan atau penerimaan, dan persetujuan belum berarti menerima. Di sini publik memahami organisasi atau perusahaan tersebut dalam masalah produk atau jasa. Menciptakan public confidence atau adanya kepercayaan publik terhadap perusahaan. Yang ketiga, menciptakan public support, adanya kerjasama dari publik tersebut terhadap perusahaan. Selanjutnya, metode dalam public relation dalam menangani krisis kepercayaan dan menurunnya citra perusahaan. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang berhasil mencapai cita-cita dan tujuan secara maksimal. Begitu pula dengan kerja praktis PR yang bertugas menangani krisis kepercayaan dan mengambil citra positif perusahaan, di mana praktis positif perusahaan atau PR ini bernaung. Metode PR ditekankan pada penelitian terhadap publik. Dari penelitian disusun rencana kerja, kemudian dilaksanakan, lalu dilakukan evaluasi secara sistematis proses pekerjaan PR dalam menangani krisis dan menurunnya citra perusahaan. Baiklah, selesai dari sini materi tentang public relation. Sekian dari pemaparan saya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih.